Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang saya hormati, sahabat semuanya, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan, kenyamanan, kedamaian karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan pada malam hari ini kita akan berselancar melihat ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan penciptaan alam semesta. Informasi dari Al-Quran, mari kita lihat, kita cermati ayat-ayat. Tolong volumenya ditambah sedikit, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu marilah kita mengingat dulu bahwa Allah kalau memberikan petunjuk pada kita biasanya memang ya ada kausalitas atau sebab akibat. Biasanya Allah itu kan memberikan kepada kita kadang ya agak dipaksa. Karena Allah itu Al-Jabar, Maha memaksa. Kadang kita ini pengen apa saja itu yang istilahnya rame-rame, banyak kawannya. Tapi nanti kita menghadap Allah itu dipaksa sendiri-sendiri. Bahkan belum menghadap di dunia ini saja, ya. Kalau ada orang sakit di ISU, ya, di IGD atau di ISU itu sendiri, siapa yang nemani? Paksa. Maka kita harusnya ya walaupun sendiri berani ya. Kalau leluhur kita mengatakan luruk tanpa bolo. Jadi dalam hal kebenaran ya kita itu ora sah boleh bolo-bolonan kan begitu ya. Karena untuk kita sendiri-sendiri ya begitu. Bahkan ayatnya memang ya janganlah kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi karena mereka itu yang diikuti hanya don dan dia akan menyesatkan kamu kan di surat Al-An'am ayat 116. Dan kadang kita mendengar ya, itu ada orang yang mengatakan tapi bukan ayat, mencari pemandu petunjuk ya. Itu sulitnya seperti mencari jejak itik di sungai ya. Tapi ini bukan ayat, tapi kalau ayatnya jelas sekali ya, dalam surat Al-A'raf ayat 63 itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyungdzirakum wa liyattaqu wa la'allakum turhamun. Ya. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang lelaki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat atau kasih sayang. Nah, untuk Allah itu begitu mudah ya. Bahkan dalam Al-Qur'an itu belajar Al-Qur'an itu sulit. Padahal Al-Qur'annya jelas. Allah mengatakan ya. Al-Qur'an itu walaqad yasarna ya. Dan sungguh kami memudahkan ya. Dzikri dalam arti dzikra itu Al-Qur'an ya.
afalam mudzakir. Tapi kadang manusia mempersulit sendiri, tidak sadar bertentangan dengan firman Allah. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum kita melihat penciptaan semesta, kita melihat dulu ya eksistensi Allah ya. Pertama adalah dalam kekosongan yang ada hanya Allah ya. Di sini disebutkan firman Allah dalam surat 47 itu surat Muhammad ya. Ayatnya 19. Ini potongan ayatnya ya. Fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahuilah, maka ketahuilah ya. Sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian ini kan manusia setelah dicipta kemudian mengatakan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, ini sudah ke bahasanya tadi Allah, sekarang sudah Engkau. Alla ilaha illa anta ya, surat Al-Anbiya ayat 87. Kalau tadi Allah, sekarang tidak ada Tuhan selain Engkau. Lantas setelah menyatu ya, istilahnya manunggaling kawula nat Gusti, ini kalimat kata amsal ya. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14 itu. Fa'budni itu kan terusannya gitu. Waqimus shalah itu, lidzikri itu. Kemudian tadi yang kelewatan yang kedua ini ya, wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Nah, ada semesta ya. Ini tadi bila anak tadi ya, tadinya kan pertama Allah, kemudian ilahwa ya, dalam surat 59 itu surat Al-Hasr ya ayat 22 itu ya. Setelah itu jadi Allah, kemudian dia, kemudian engkau, kemudian aku, kan begitu. Nah, eksistensi Allah seperti ini ya, nanti kita bisa melihat lebih jauh ya. Sekarang ada istilah kami ya. Kami itu artinya melibatkan yang lain. Jadi misalnya itu kalau dalam hal memberi rezeki itu juga pakai bahasa kami ya. Bahasa kami. Dia bisa buka ya, di dalam surat 17. Surat 11 itu surat Al-Isra ya. Di situ disebutkan ayatnya 31 ya. Ini saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, ini kata-kata nahnu narzuquhum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ya. Maka ya, kalau membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Di sini Allah mengatakan pakai kata kami. Karena apa? Ya, dalam kita mendapatkan rezeki itu bukan Allah turun tangan sendiri ngasih uang, ngasih beras, ngasih sembako dan lain sebagainya, itu tidak ya. Tapi apa? Lewat melibatkan manusia yang lain. Kan kemarin saya contohkan ya, bapak atau ibu punya gilingan bakso. Nah, gilingan bakso itu kalau kita teliti ya, baru mesinnya itu melibatkan yang bikin mesin, pabriknya besi, ya toh,
Belum kalau strengthnya itu dari mana, itu melibatkan berapa puluh orang. Terus yang digiling, ya misalnya dari daging, itu sudah melibatkan peternak, melibatkan yang menyembelih, melibatkan yang pedagang. Terus bumbunya merica, ya itu melibatkan petani merica, pedagang dan lain sebagainya. Terus banyak sekali yang lain-lain. Belum tepungnya, belum MSG-nya, mungkin belum yang lain-lain. Belum nanti sawinya, kecapnya, melibatkan bisa ribuan orang. Penjenengan dapat rezeki, tahunya wah ini buka laci ngadai, tidak berpikir seperti itu. Maka Allah bahasanya kami, ya, melibatkan. Termasuk ya kalau di dalam Allah menjaga Al-Quran, kesucian Al-Quran atau Al-Dzikra ini juga pakai kata kami, ya. Surat 15 ayat 9 itu, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kan begitu ayatnya. Ya, sungguhnya kami menurunkan Al-Dzikra atau Al-Quran itu, dan kamilah yang menjaganya. Ini bukan Allah menjaga sendiri Quran kemudian dijaga sendiri, bukan. Lewat percetakan yang ikhlas, yang bersih, kemudian lewat penghafal, lewat yang lain, terus taskeh dan lain sebagainya, mungkin juga lewat kemenak yang bagian ngontrol dan sebagainya, sebelum diedarkan itu pakai kata-kata kami, ya. Jadi memang ada kata tadi Allah, kemudian dia, huwa, kemudian anta, engkau, kemudian ana, dan juga kami. Ini kita harus memahami, bisa oh begitu toh ternyata, kan begitu. Nah kalau kita sudah mengenal Allah, ya minimal eksistensinya seperti itu dulu. Nah kita memang yang bisa kita rasakan adalah kehadiran Allah, bukan Allah secara kasat mata datang, itu bukan. Sekarang definisi Allah secara kebahasaan, ya. Karena kita nanti akan melihat penciptaannya, tapi kita akan mengenal Allah dulu, ya. Ya. Lafadz Allah itu disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Mufarros, ya. Saya punya kitabnya itu tahun 1987 dikasih Direktur Galia Indonesia. Saya lihat di situ ada 980 kali kata Allah. Mungkin yang lain bisa menyebutkan 200 lebih, ya monggo. Tapi saya berpedoman dari Al-Mu'jam Al-Mufarros itu, ya. Lafadz Allah secara tata bahasa termasuk dalam bentuk isim, ya. Karena ada alnya, ya. Kan tanda-tandanya kata benda itu mesti ada al di depan atau tanwin di belakang. Atau kata benda, ya, karena ada al atau alif lam di depan. Artinya lafadz Allah diambil dari kata dasar laha, artinya asal vibrasi, asal getaran, pangkal sumber getar. Jadi Allah artinya menggetarkan, ya. Ilahun artinya pergetaran atau penggetaran, dari getar menjadi kenyataan alam semesta. Atau bisa dikatakan bahwa Allah artinya realitas atau kenyataan, ya. Ini secara bahasa, ya. Maka kita tidak boleh Allah itu seperti ini, ya. Allah, kalau Allah itu duduk di atas ke atas, di atas ars misalnya, kemudian kita bayangkan seperti duduk di singgasana, itu bukan seperti itu. Allah itu sudah meliputi segala sesuatu, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 126 itu muhiton, meliputi, ya, mingkuli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu itu. Kemudian juga kalau meliputi manusia juga ada surat 17 ayat 60 itu, ya, inna rabbaka atau binas dan lain sebagainya. Nah ini dari bahasa. Juga disebut dalam kamus Munawir, ya, lafadz laha ada dalam halaman ini, ya, artinya berkilauan atau bercahaya. Dalam kamus Mujid, lafadz laha artinya idzaroba, bariko artinya sumber cahaya, kilat beraneka warna. Idzaroba berasal dari kata doroba, artinya bergerak, asal pangkal, ya. Dalam kamus ini bariko dari kata baroko, artinya berkilat, bercahaya, beraneka warna. Ini dalam Munawir.
Nah, dengan demikian secara bahasa maka bisa diambil kesimpulan bahwa Allah artinya adalah asal, pangkal, sumber getar, sumber cahaya, sebab terjadinya, terciptanya semua macam, ragam dan warna alam semesta. Dan Allah adalah realitas atau kenyataan itu sendiri. Sedang yang lainnya hanya ilusi dan bayang-bayangnya semata. Artinya bahwa Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, dan bahan baku penciptaannya adalah dari dirinya sendiri. Termasuk kita manusia kan min ruhi. Kita ini dari rohku. Allah mengatakan begitu. Ya. Wa idza nafahtu, ya. Setelah kita ini sempurna di dalam rahim itu, ya. Wa idza sawaitu wa nafahtu min ruhi. Setelah kita sempurna, ya, di situ sudah ada pembuahan, ditiupkan rohku, bahasanya rohku. Jadi kita ini sebenarnya makhluk rohani yang percikan dari roh Allah. Maka sebetulnya fitrah manusia itu berbuat baik, Pak. Fitrahnya berbuat baik. Kalau sampai tidak berbuat tidak baik, itu karena sudah terkontaminasi, dia jauh dari Allah. Kalau manusia itu, setiap manusia, ya, itu mengetahui bahwa kita itu sama dari roh Allah, dari diri yang satu. Kemudian kita itu menyadari kita tidak akan menyakiti orang lain, tidak akan merendahkan orang lain, tidak saling bermusuhan, adanya cuma kasih sayang. Maka sering saya gambarkan, karena keadaan kita itu secara logika saja, karena lahir kita ini, orang tua kita berpelukan, kasih sayang. Kalau bapak ibu dewe tidak berkasih sayang, tidak ada kita, Pak. Lah neng-nengan bito kamar kono kapan tadi ini anak kan tidak, kan ada sayang, itu kita renungkan, ya. Tapi kadang kita itu orang tua biologis, ya. Tapi kadang kita orang tua meninggal nilai makamnya ragelem, ada ya. Kalau makam Rasul itu kan banyak yang berbondong-bondong. Orang tua kita kan kita mengingat waktu kalau kita melihat sejarah Rasul itu kan juga waktu kecil pun diajak ziarah supaya mengerti asal usulnya. Orang tua kita itu sebagai orang tua yang menghantarkan kita dari langit roh itu ke bumi ini. Orang tua biologis. Nah, kita kalau mendapat pencerahan dari orang lain, nah itulah yang nanti bisa menghantarkan kita dari bumi ke langit. Artinya istilahnya ya orang tua spiritual atau orang tua religius atau orang tua rohani. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenal ini, ya, maka mari kita melihat juga, ya, kita biar paham dulu. Ini sering saya tampilkan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, serta yang dhahir dan yang batin. Dan dia Maha mengetahui atas setiap sesuatu, ya. Surat Al-Hadid ayat 3. Ya. Wal awalu wal akhiru. Ini kita harus merujuk juga ke dalam surat 28 surat Qasas ayat terakhir, ya, bahwa di situ semua binasa kecuali Allah. Artinya apa? Tidak berawal, tidak berakhir. Karena Allah tidak akan binasa, kan begitu. Jadi pemahamannya seperti itu. Wa dhahiru wal batinu. Dhahir itu nyata, batin, ya. Tadi kan sumber getar, kemudian menciptakannya kan dari nafs Allah sendiri. Kemudian dhahir. Nah, bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, mengetahui dhahirnya Allah itu seperti apa. Tadi sudah saya pancing, ya. Sudah saya ajak Bapak berpikir, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Allah itu secara bahasa seperti itu tadi, ya. Dan juga yang batin. Ya. Kalau dulu panjenengan pernah pujian, ya, Allah wujud, kita mbako itu. Wujud itu artinya ada, ya, wajada. Nah, maka dhahir itu juga ada. Kemudian batin. Batin itu tidak kelihatan. Jadi ada tapi tidak kelihatan tapi ada. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia tiap-tiap sesuatu Maha mengetahui.
Jadi Allah Maha mengetahui. Jadi ya, panjenengan harus tahu juga siapa yang ingin mengenal Tuhannya harus mengenal dirinya. Ya. Mengenal Allah itu mudah. Kenali diri sendiri dulu. Kalau panjenengan kenal diri sendiri, saya ini siapa? Oh, saya ini percikan dari roh Allah. Saya ini ya jiwa. Saya ini rohani yang difasilitasi tubuh. Jadi mikirnya gitu. Saya ini jiwa ya, rohani yang difasilitasi tubuh. Kalau sudah paham itu, oh ternyata saya ini sebagai manusia ini sebenarnya semua manusia itu asal usulnya sama. Ayatnya min nafsin wahidah, yang satu juga dari umatan wahidah, umat yang satu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau masih bingung ya, karena ini pelajaran berat ya. Ibarat panjenengan makan sesuatu ya, itu jangan ditelan dulu ya. Makan rujak pedes ini petengku kuat ora ya, dikunyah-kunyah dulu. Nanti kalau ya, mungkin kalau panjenengan cermat makan kacang panjang itu kalau mentah dicuci kemudian dimakan, itu kalau dimakan terus sampai lembut nanti ada manisnya, ada ininya dan sebagainya, itu menjadi enak. Tapi kalau baru terus pahit lepeh, nah, beda nanti ya. Jadi kalau sudah enzimnya itu dengan tadi kacang panjang tadi di mulut itu sudah rasanya sudah ada manis, ada pahit dikit, ada rasa nabati, nah itu baru ditelan. Ini contoh saja ya. Karena saya mengajak Bapak Ibu sekalian tuh supaya berpikir puas, tidak picik. Allah itu seperti itu loh. Tapi kadang orang ya sama manusia itu membenci, ya mengolok-olok, ya, kadang merendahkan. Ya. Kalau orang itu mengenal Allah tidak sampai Pak, mau istilahnya arep ngrasani wedi wari basane. Wong aku ya ora sempurna kan begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Salah kamu sembah selain Allah ya, Tuhan apapun selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Artinya Allah itu tidak berakhir. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan ya. Ini surat Al-Qasas surat 28 ayat 88. Jadi memang harus dikorelasi, kalau tidak nanti wal awalu wal akhiru, wah yang awal yang akhir berarti berakhir. Kita lihat ayat yang lain ya. Maksudnya wal awalu wal akhir itu ya, tidak berawal tidak berakhir, artinya memang Allah itu ya sudah seperti itu. Kita tidak boleh nginto-nginto dan lain sebagainya. Kita lihat surat 25 ya. 25 itu Al-Furqan ya. Ayatnya 59. Coba kita cek dulu ya, surat Al-Furqan ayat 59. Di situ artinya sudah saya tampilkan. Kita akan melihat Arabnya ya. Di sini sebutkan ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayam sumastawa 'alal ars ar-rahmanu fas'alu bihi khabira ya. Yang menciptakan ya Dia ya. Karena alladzi zat yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dialah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui tentang Dia. Nah, di sini ada kata-kata ya, fi sitati ayam. Ya, fi sitati ayam. Kalau letternya fi itu di dalam, sitah itu 6 ya, ayam itu hari. Tapi hari itu harus kita juga melihat ayat yang lain ya. Dalam surat 22 ya, ayatnya 47 ya, itu disebutkan yang kita hitung ini 1000 tahun. Dalam surat
Al-Ma'arij surat 70 ayat 4. Yang kita hitung itu malaikat naik turun itu sampai 50.000 tahun. Nah, artinya ya, semesta itu memang kalau ya putaran tata surya itu sekian, maka kita melihat di sini dulu biar kita paham. Ya, Bapak Ibu sekalian. Visitati ayam, satu masa kekosongan. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam ruangan ini ya banyak kosongnya atau banyak isinya, Pak? Dalam ruangan ini banyak kosongnya atau enggak? Kan isinya cuma ini. Nah, sebetulnya ruangan kosong ini karena mata kita, indera kita itu terbatas. Sebetulnya ada contoh saja yang kita hirup ini ya, oksigen udara. Ini kan ada ya. Kita menghirup kemudian kita keluarkan. Padahal ini komponennya apa itu isinya itu bermacam-macam. Belum lagi yang kemarin itu bahwa di angkasa ini ada jalan-jalan frekuensi, ya, jalan frekuensi. Saya WA ke Pak RT itu lewat udara, ya, SMS atau kirim apa itu lewat di situ. Nah, sebetulnya yang kosong itu belum tentu kosong tapi tetap ada isi. Nah, ini masa kekosongan yang tadi kita sebutkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian masa munculnya energi, ya. Energi itu kan seperti baik itu cahaya ataupun Big Bang, ya, ledakan yang dahsyat. Ya. Kemudian setelah itu masa terwujudnya materi. Ya, materi termasuk tata surya ya, dari galaksi, tata surya kita, bumi, ya, planet-planet dan bulan itu kan pecahan-pecahan dari itu kemudian membentuk globe-globe yang artinya memang Big Bang-nya itu bukan benda tapi energi. Kalau benda meledak kan tidak globe, tapi karena energi globe kan begitu. Kemudian masa penciptaan semesta tadi terwujud ya. Nah, setelah tercipta masa robani atau masa pemeliharaan, dipelihara oleh Allah ya, menciptakan manusia ya, sudah diberikan tumbuh-tumbuhan dulu, ada hewan ya, itu kan. Jadi nanti kan ini ada siklusnya ya, siklus itu begini ya, ada tumbuhan daunnya kuning jatuh, daun kuning jatuh karena ini dialas menjadi kompos ya, diserap oleh akar, ganti daun baru lagi, cantik manis lagi. Ini siklus. Ya, termasuk ya itik sama telur. Dulu mana? Itu siklus. Kita tidak bisa wah yang satu ya duluan itiknya, yang satu duluan telurnya. Lah telur dari itik, ya. Lah itik dari telur kan begitu. Nah, kalau kita bicara siklus tidak masalah, ya. Karena memang Allah mencipta seperti itu dalam penciptaannya. Kemudian robani masa pemeliharaan, dipelihara. Kita ini dipelihara, ya. Ya, kalau diberi kehidupan sampai kelaparan itu ya sebenarnya kesalahan kita. Kita harus mencari makan. Kemudian masa penggantian ya, ada yang dilebur, ada yang muncul. Jadi semesta ini ya, Bapak Ibu sekalian, semesta ini apa? Waktu dalam kosong tadi, nanti kembali ke situ dulu ya. Ini lihat dulu. Ini gambarnya hilang. Ya, ini sebagai gambaran saja. Ini solar system. Ya. Nah, tadi kan masa kekosongan di surah Al-Haqqah. Nah, kita menjak surat Al-Haqqah ya, ayatnya 69. Kalau yang baca Quran bisa dicatat ya. Surah 69 ayatnya 38
39. Kita cek dulu bahasanya di sini. Ya. Fala uksimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Lantas ayat selanjutnya ayat 39, wa ma la tubsirun, dan apa-apa dan demi apa-apa yang tidak kamu lihat. Allah bersumpah, yang satu yang kamu lihat, yang dua yang tidak kamu lihat. Artinya apa? Ada yang bisa kita lihat, ada yang memang indera kita bisa melihat. Allah bersumpah, artinya apa? Penting sekali keadaan manusia itu memahami, ya, mencermati alam semesta. Ya. Maka aku bersumpah dengan yang kamu lihat. Yang kita lihat apa? Matahari, bintang, bulan, tumbuhan, makhluk-makhluk jamadi. Karena Allah menciptakan itu ada makhluk jamadi, nabati, hayawani, insani, dan ruhani. Nah, kita bisa melihat juga, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Yang kasat mata di atas ini yang tidak kita melihat, ya Allah bersumpah. Artinya ada, ya, yang kita tidak melihat tapi ada. Misalnya yang lolos dari teleskop Hubble. Di teleskop Hubble belum kelihatan tapi barangnya ada. Ya, itu artinya Allah juga bersumpah dengan benda-benda langit yang seperti itu. Maka sebetulnya karena kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, maka ada bintang yang sebetulnya sampai kepada kita saat ini itu sudah berjalan jauh sekali, karena tempatnya memang jauh juga bisa. Mungkin 8 tahun atau ada yang bahkan jutaan tahun baru kecepatan cahaya sampai di bumi kita ini. Nah, itu artinya yang ada yang kita lihat dan ada yang tidak kita lihat. Allah bersumpah. Sumpah itu kan sangat penting, ya. Nah, ini yang fisik, tapi yang metafisik Allah juga bersumpah dengan yang tidak kita lihat, ya. Yang metafisik itu ya yang jangkauan kita mungkin tidak sampai. Misalnya kalau kita mencermati, ya tadi saya gambarkan udara saja, itu kita tidak melihat tapi bisa merasakan. Kemudian nuwun sewu, kalau bagi ibu-ibu anak SD itu walaupun jauh, bagi yang peka itu terasa, karena ada vibrasi getaran. Biasanya ibu dan anak frekuensinya sama, tapi nek nganti ibu ndablek anake loro biasanya kalau ibu yang agak tuh wah tahu ini anakku begini, anakku seneng ini, anakku ini, kan biasanya gitu. Nek bapak memang agak beda anunya, ya. Maka anak itu sebenarnya semangatnya itu kalau para ahli nirut ibuke. Biasanya nek ibune satset das-des ya anak ya satset das-des, tapi nek ibuke nuwun sewu rada anaknya itu biasanya yang nurut tuh ibunya, ya. Kalau itu saya kelemar-kelemar kok anakku satset das-des, alhamdulillah itu. Nggih, Bu? Nggih ngono wae. Tapi kok tuh protes lah, kula iki satset das-des kok anak kula mboten satset. Nah, mungkin salah mendidik. Nah, kita sekarang melihat, ya, ayat selanjutnya surat Fussilat ayat 9. Kul a'inakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, ya, apakah kamu ingkar pada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu jadikan untuknya bandingan, itulah Tuhan seluruh manusia. Ini kita lihat ayatnya dulu, ya. Ini ada kata-kata yauma ini, ya, 2 hari. Kita lanjut yang ke ayat 10 dulu. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha
wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'al lisailin. Dan kami jadikan padanya rawasia. Rawasia itu batang magnet ya. Kalau di atas memang ada tarikan-tarikan dari atasnya. Dan kami berkahi padanya dan kami tentukan padanya waktunya dalam 4 hari. Jadi rotasi atau orbitnya bersamaan bagi orang-orang yang bertanya. Jadi orang bertanya memang dikatakan tadi ya 2 hari, kemudian di sini 4 hari. Jadi jangan dipahami hari yang kita hitung ya. Masa tadi saya sebutkan tadi, masa-masa 6 masa tadi. Ini 2 dan 4 ya. Lanjut ayat berikutnya ya. Masih surat yang sama ya. Sumastawa ilas samai wa ya tuhunun faqala laha walil ardi ya. Adi tiya tau'an au karhan qolata ataina ta'iin. Kemudian dia selesaikan pada ya di sini tata surat sebenarnya ini semesta dan dia berupa gumpalan api atau dugon. Maka ada surat dugon ya. Surat dugon itu kan tidak salah surat 44 itu dugon. Dan dikatakan padanya dan pada bumi datanglah dengan patuh dan terpaksa. Keduanya berkata kami datang secara patuh, artinya berotasi dan berevolusi sesuai dengan keadaan masing-masing planet. Jadi bumi ini sangat patuh, sangat taat ya. Patuh taat karena sudah ditentukan orbitnya. Dalam surat Yasin itu ada kata-kata qadaro ya, ditentukan apa itu orbit-orbitnya. Jadi kalau kita belajar dari semesta yang seperti itu ya. Lanjut ayat 12-nya ya. Disebutkan, lalu kami laksanakan mereka 7 samawat dalam 2 hari dan kami wahyukan kepada tiap-tiap sama ya, atau semesta atau tata surya urusannya. Dan kami hiasi angkasa dunia itu dengan bintang-bintang berapi dan penjagaan ya, tidak saling berbenturan karena paralel ya. Itulah takdir atau ketentuan yang maha mulia. Dzalika takdirul azizil alim ya. Jadi takdir itu ketentuan ya. Bahasanya kalau sudah ketentuan Allah itu ya bumi berevolusi mengitari matahari 1 tahun, kemudian bulan itu tiap bulan ya. Ini kan sudah ya konsepnya kan habis ya. Tadi sudah saya share tentang apa ijtima ya tadi ya. Maka yang namanya ini tadi Pak, saya ini kok volumenya kecil sendiri ya. Saya coba ya ini kata-katanya ya, dari surat Fusilat ayat 9, 10, 11, 12 ya. Nanti kelanjutannya bisa kita lihat di hal yang lain ya. Nah ini udah. Galaksi terdiri dari miliaran tata surya. Ya. Ini bumi kita ada kelihatan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Allah menciptakan semesta ini ya. Mari kita lihat bahwa alam semesta itu meluas atau mengembang. Nih ayatnya ya. Surah 51 Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa banainaha biaidin wa inna la musyi'un ya. Dan langit atau angkasa kami bangun dia dengan tangan kekuasaan dan kami yang memperluas atau semesta itu mengembang. Kata-katanya la ya, lam takkid sungguh, musyi'un ya. Diperluas, tempat yang luas diperluas, dikembangkan. Jadi apa itu? Semesta ini mungkin tata surya di suatu wilayah itu karena sudah miliaran tahun wis wayahe apa menggerut ya. Mungkin kalau bumi kita ini suatu saat nanti kalau ketarik matahari ya terbakar, kalau menjauh terpental dari matahari juga menjadi es. Ada tata surya yang seperti itu, tapi di sana mengembang ada yang baru
artinya terus ya. Jadi kata-katanya lamusiun, diperluas. Sungguh ini pakai lam takkid loh ini ya. Jadi ada yang hancur tapi ada yang baru karena diperluas tadi. Nah, ini kita kuatkan ya. Kalau kemudian baca surat Al-Ghasiyah itu kan, afala yang duruna ilal ibili kaifa kulikat wa ila samai kaifa rufiat ya, kaifa rufiat. Apakah belum kamu perhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan, dan kepada langit atau semesta bagaimana dia ditinggikan. Jadi langitnya semesta ini bukan direndahkan tapi ditinggikan. Tadi korelasinya dengan ayat surat Dariyat ini bahwa semesta ini mengembang bukan mengerut. Artinya memang Allah selalu memberikan ruang dan waktu, dan manusia ini kan nanti kalau kembali kemarin pelajaran yang lulus cum laude itu kan, kalau kita yang lulusnya bagus, jiwa ini nanti diberi casing yang baru dalam tata surya dan tata surga yang indah ya. Karena kan surga itu seluas samawat wal ard, seluas planet dan bumi, sedangkan tata surya itu planet-planetnya banyak. Nah, di dalam galaksi itu banyak tata surya. Nah, artinya kalau memang di tata surya yang sana ada yang jannah yang lebih indah dan lebih dan sesuai dengan jiwa kita yang sesuai kebaikannya, bisa saja tempatnya lebih bagus dan lebih, karena ayatnya jelas ya. Bukan kita gambar ke jannah itu atau surga itu hanya ilusi, tapi kita harus bersumberkan Al-Qur'an. Ternyata ya dalam surat Ali Imran itu kan ya, ngarduas samawati wa ard. Ya, luasnya itu seluas samawat dan bumi. Ya. Samawat itu artinya planet-planet ya, dan bumi itu kalau dalam surat 65 ayat 12 minal ardi mislahuna ya. Allah menciptakan 7 samawat dan misal bumi permisalannya, kan begitu. Jadi memang ya Al-Quran sudah memberikan seperti itu. Jadi kita itu faham dan ngerti nanti jalan saya itu setelah pulang kembali Allah itu kemana, itu harus tahu. Jangan istilahnya berjudi dengan mbok menawa gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sudah sampaikan ya bahwa kita suruh memperhatikan unta. Ya. Kita suruh memperhatikan langit, kan begitu. Karena harusnya manusia itu bisa belajar dari lingkungan, Pak. Kalau sini tidak ada unta ya penjenengan ini belajar dari buah pisang rojo gitu aja ya. Buah pisang rojo itu kalau mentah ya, itu kan dimakan belum enak ya. Dilihat ya belum enak. Pisang rojo itu loh. Masih mentah, masih ada bulutnya, masih keras. Tapi kalau sudah mateng ya, ranum ya, dilihat juga menyenangkan, kemudian dimakan juga enak ya. Itu ibarat pikiran kita. Kalau kita itu masih mentah ya, wawasan kita, pikiran kita masih mentah ya, itu ya keras kepala, kemudian ya jono bulute. Tapi kalau sudah matang, wawasannya luas, matang ya, itu akan terjadi seperti buah itu. Kita belajar yang tidak usah unta misalnya seperti itu aja, kita sudah mengetahui. Ini ayat ini sering saya tampilkan ya, surat Hud ayat 11 ini ya, bahwa ini juga penciptaan, termasuk Allah menciptakan langit dan bumi fisisati ayam tadi, yang 6 masa tadi sudah saya sebutkan, sudah saya lihatkan ya. Nah, ini gambaran semesta seperti ini sebetulnya. Kalau kemudian buka Google mungkin ini bumi kita tidak kelihatan, dan jumlahnya ini hanya perkiraan, masih diluaskan luar biasa. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati ya, sebenarnya ayatnya masih ada beberapa ayat yang berhubungan dengan semesta tadi, namun kita harus memahami dulu yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita tidak main-main. Artinya kita ini suruh memahami. Maka kalau berpikir itu ya, satu ingat Allah, ingat ciptaan Allah, dan ingat hukum Allah.
Ya, waktu kita melafadzkan zikir, itu harus kita terhubung dengan Allah, jangan sampai kita tidak mengingat yang tiga itu. Artinya dalam keadaan kosong, maka zikirnya iso ngantuk ya. Kita zikir kok merem turu, itu berarti tadi pikirannya kosong. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita ya, untuk selalu mengabdi pada Allah. Sisa umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan kita ini diridhoi Allah, yang betul-betul mendapat ridhonya, mendapat cahayanya, sehingga kita bermanfaat ya bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi umat manusia. Artinya kita sudah learning to know, sudah kita belajar memahami, sudah learning to do, kita sudah menjalani, kemudian learning to be, kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat, dan learning to live together, kita sudah menjadi bersama-sama untuk memakmurkan bumi, mempercantik bumi yang sudah cantik, memperindah bumi yang sudah indah ini menjadi manusia yang bermanfaat. Demikian, yahdillahu linurihi wa yasha, Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani pada siapa yang menghendaki. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.